Nah, itu dibuat seolah-olah kwitansi itu diperjualbelikan tahun sekian. Tapi lucunya menggunakan metre ya dengan ejaan atau dengan metre yang tahun 2000 sekian dengan nilai katakan 6.000. Padahal setahun segitu kan hanya nilainya 1.000. Sebenarnya kejahatan apapun. Ya. Nah, ini banyak sekali kejahatan apapun pasti akan terungkap. Ya. Notaris membuat perjanjian pengikatan jual beli, sertifikat belum ada. Ya. Pihak pembeli sudah melakukan kewajibannya melakukan pembayaran, sudah ada pengikatan, namun objeknya tidak ada. Tidak ada dalam artian objek itu sedang dalam posisi disewakan. Masih ada hak di atas tanah itu. Nah, ini kadang-kadang pembeli juga bagian pembeli, calon pembeli atau pembeli yang sudah masuk melakukan pembayaran, itu juga pembeli bagian dari mafia tanah. Mafia tanah juga. Karena begini, saya belum pernah mendengar kasus mafia tanah di Bali ini muncul ke permukaan yang menjadi perhatian publik begitu, bro. Nah, ini apakah memang masyarakat yang enggan melaporkan ke Satgas mafia tanah atau memang Satgasnya yang kurang responsif terhadap persoalan-persoalan mafia tanah? Nah, banyak nih kasus-kasus tanah di Bali ini tidak tertangani, bro, oleh Satgas mafia tanah. Satgas. Karena apa? Itu ditarget, bro. Mohon maaf, penyidik itu kedodoran, bro. Karena kendala-kendala dalam lidik dan sidik. Oke, ya. Macet jadi. Selamat sore, podcast Netizen Indonesia. Kita berjumpa kembali di sore hari ini di acara Warung Kopi di Asa Kopres pada sore hari ini. Pemirsa, hari ini kita akan mencoba berdiskusi soal isu yang lagi viral, isu yang lagi booming, yaitu mengenai mafia tanah. Ya. Kenapa mafia tanah tiba-tiba mencuat ke permukaan di tengah-tengah pemerintah sedang menggalakkan proses terjadinya atau dilaksanakannya reforma agraria. Dan begitu isu mafia tanah ini terangkat, banyak pejabat-pejabat kementerian terkait ikut berbicara dan bersama-sama mencoba melakukan penegasan bahwa mereka bersepakat untuk mendukung kebijakan dari Presiden Jokowi dalam memberantas mafia tanah, dan bahkan Presiden Jokowi sendiri langsung memberikan penegasan persoalan pemberantasan mafia tanah ini. Nah, untuk membahas atau mendiskusikan masalah tersebut, sore hari ini kita kedatangan tamu yang cukup gagah, ya, ganteng, handsome gitu ya. Nah, terima kasih, bro. Dia adalah seorang advokat yang banyak menangani kasus-kasus pertanahan, khususnya di Bali. Dia adalah Bro Wihartono Esa. Ya, saya panggil Bro supaya lebih akrab, suasananya lebih santai, rileks dan lain sebagainya. Nah, Bro Hartono atau Browi ya, kita panggil Browi. Nah, seperti saya sampaikan tadi di depan bahwa pemerintah begitu kencangnya sekarang memerintahkan, atau presiden begitu tegasnya memerintahkan kepada jajaran di bawahnya untuk bersatu padu memberantas mafia tanah ya. Dalam pemahaman Bro, ini sebetulnya apa memang sudah segawat itu soal mafia tanah ini terjadi di Indonesia di tengah carut marutnya persoalan agraria khususnya pertanahan?
pandangan Bro gimana ini soal mafia tanah ini? Ya, bener Bro Agus. Jadi selama ini kasus tanah itu mungkin menempati posisi teratas. Hal ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan semacam MOU antara Polri dengan Kementerian Agraria dan ATR. Banyaknya carut-marut kasus-kasus tanah di mana di Indonesia ini banyak tanah-tanah yang belum bersertifikat. Kemudian pemerintah mengeluarkan MOU kerjasama. Tahun 2017 dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Ya. Pelaksana di daerah itu Polda, kemudian dengan Kanwil Pertanahan Provinsi. Ya. Nah, saat ini yang ditangani itu apa itu mafia tanah kan? Kita harus masuk ke sana ya. Apa itu sebetulnya mafia tanah? Mungkin masyarakat tahu bahwa mafia itu semacam ya konotasi yang buruk lah, sindikat gitu. Sindikat ya, banyak melibatkan pihak-pihak ya. Termasuk orang yang punya kekuasaan, otoritas. Betul. Banyak. Jadi justru pelaku-pelaku ini memanfaatkan kekuasaannya dia, kewenangannya dia untuk membantu melakukan kejahatan, tindak pidana berkaitan dengan perkara tanah. Ya. Contoh yang terjadi banyak sekali kasus-kasus tanah melibatkan ya, seperti dari tingkat bawah aparat desa terbawah, kemudian dilanjutkan dengan di kantor pertanahan atau BPN yang selama ini terjadi, baik petugas ukur, kemudian panitia A, kemudian bagian pendaftaran, bagian pengecekan markah dokumen, semuanya terlibat. Ya. Jadi oknum-oknum inilah yang memanfaatkan kekuasaannya, kemudian menggunakan cara-cara yang jelas melanggar hukum, kemudian ditambah lagi oknum, ya kami sebut mungkin oknum notaris, kan habis biasanya setelah selesai sertifikat kemudian akan dialihkan, kemudian diperjualbelikan. Setelah jual belikan, mulailah ada korban-korban pembeli-pembeli etikat baik yang sebetulnya tidak tahu menahu persoalan awal muasalnya terbitnya sertifikat. Nah, Bro, ini terjadi sebetulnya juga tidak terlepas dari pemerintah sendiri, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, juga di tahun 2017 sebetulnya programnya bagus, mengeluarkan program pendaftaran tanah sistematis dan langsung. Ya, 2017. Kenapa alasan itu? Yang dikenal PTSL itu ya? Ya, dikenal dengan PTSL, pendaftaran tanah. Jadi tanah di Indonesia ini banyak yang belum ada sertifikatnya. Betul. Banyak tanah-tanah waris, banyak tanah-tanah adat, banyak tanah-tanah perorangan yang tadinya dari jual beli kemudian belum ada sertifikatnya, jual belinya dilakukan di bawah tangan, ada tanah peninggalan hak barat, gitu kan, banyak sekali. Nah, 2017 pemerintah mengeluarkan program PTSL, pendaftaran tanah yang programnya sangat bagus sebetulnya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang mempunyai tanah. Dan sementara mungkin BPN sendiri karena ditarget dengan begitu banyak harus menerbitkan sertifikat, sehingga mungkin proses pengawasan administratifnya nggak begitu ketat. Dan ketelitiannya berkurang lah begitu. Nah, begini, itu terkait dengan
PTSL ini sebenarnya ya, itu terjadi karena bentukan tim PTSL itu berbeda dengan sertifikat, anggap bahasa saya ya, reguler. Jadi ada panitia A namanya. Itu anggotanya 5 orang dan salah satu anggotanya ini adalah pasti kalau tidak kepala desa atau lurah. Ya. Nah, kenapa dilibatkan kepala desa atau lurah? Karena kepala desa atau lurah ini yang tahu wilayahnya. Siapa sebenarnya tanah ini dikuasai oleh siapa? Itu tahapannya seperti itu PTSL. PTSL sendiri, panitia PTSL sendiri itu ditarget dalam waktu 45 hari harus menyelesaikan seluruh persyaratan. Ya. Warkah-warkahnya diteliti hanya 45 hari. Dan dalam jangka waktu 6 bulan, selambat-lambatnya 1 tahun, itu harus diselesaikan. Setidak-tidaknya targetnya adalah 5 juta sertifikat. Ya. Makanya dalam tahapan itu PTSL ini sebenarnya program dari pemerintah bagus. Yang bagus. Tetapi kembali lagi kurang ketelitian, mudahnya dimanfaatkan persyaratan, ya tidak berbelit-belit memang betul, benar. betul. Kecepatan dari petugas BPN untuk menyelesaikan targetnya semua memang bagus. Ya. Namun digunakan oleh oknum-oknum ini untuk mengambil manfaat dari kelengahan atau dari kemudahan-kemudahan ini untuk digunakan. Betul. Seperti contoh ya. Namun program PTSL ini banyak digunakan atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk mensertifikatkan, untuk melakukan tindak pidana tanah, ya, dengan cara-cara ya karena mudahnya sebetulnya dengan cara-cara melawan hukum. Yang terjadi kasus-kasus yang saya tangani, perkara yang saya tangani yang melibatkan mafia tanah, itu rata-rata pasti didahului dengan pemalsuan. Pasti, dokumen pasti dipalsukan. Contohnya dokumen kwitansi. Jadi karena mudahnya PTSL, program PTSL ini, kwitansi dipalsukan. Kemudian ada lagi surat keterangan sporadik, penguasaan fisik tanah. Penguasaan fisik tanah. Nah, banyak sekali ini. Ini kan diketahui, ditandatangani, yang menyatakan pemohon betul, tetapi diketahui oleh desa dengan disaksikan 2 orang saksi kan. Nah, saksi ini juga bagian dari mafia tanah biasanya. Yang tidak tahu menahu soal tanah itu, keberadaannya, fisiknya. Kemudian ada kepala desa yang mengetahui. Nah, isinya ini kebanyakan tidak benar. Tidak benar. Termasuk mungkin dokumen-dokumen palsu ya. Dokumen palsu. Jadi bukan hanya kwitansi palsu, kemudian kwitansi seolah-olah kwitansi jual beli palsu, kemudian sporadik atau surat keterangan menguasai fisik itu palsu. Isinya yang kami maksud, yang saya maksud adalah apa itu palsu? Isinya yang tidak benar, bahwa seolah-olah dia sudah menguasai menempatin selama sekian puluh tahun, minimal 20 tahun. Menempati dasarnya karena sertifikat, karena kwitansi jual beli. Memang benar. Proses PTSL ini gampang, bro. Dengan itu cukup. Nah, kembali lagi salah satu dokumen pelengkapnya biasanya adalah bukti PBB, pembayaran pajak bumi dan bangunan. Nah, sekarang, bro, kalau mau mencari PBB itu gampang. Datang saja ke Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah yang memang punya kewenangan untuk mencetak pajak. Bilang saja itu tanah saya, milik saya.
Padahal itu milik orang lain, dikuasai orang lain. Itu mudah. Tetapi kembali prinsipnya, PBB itu bukan Bukti dokumen, bukti hak, bukan kepemilikan. Tetapi dia salah satu memang syarat. Ya. Nah, disitulah banyak kelemahan-kelemahan. Artinya masyarakat juga mesti tahu ya bahwa dengan membayar pajak itu bukan berarti itu tanah miliknya dia. Betul. Dengan bukti PBB. Saya kira juga pihak BPN juga tahu kalau itu bukan bukti hak. Tetapi itu salah satu persyaratan dokumen yang digunakan untuk PTSL tadi. Jadi pada dasarnya produk sertifikat PTSL ini sebagian besar banyak mengandung permasalahan hukum di kemudian hari. Oke. Nah, Mas Bro, sekarang kan kalau tadi Mas Bro berpendapat bahwa sebetulnya kasus-kasus mafia tanah ini, quote and quote, itu kebanyakan melibatkan aparat pemerintahan, kan begitu. Agak sulit kita menghindarkan itu tanpa adanya keterlibatan. Karena kalau Mas Bro jelaskan, surat keterangan-keterangan tadi, seperti keterangan sporadik dan lain sebagainya, itu kan turun dari bawah, dari aparat desa. Kecuali memang dipasu sendiri, bikin stempel sendiri dan lain sebagainya. Oh, bisa terjadi itu? Ya, artinya itu bisa terjadi. Ada juga yang tidak melibatkan aparatur desa. Ada juga yang tidak melibatkan aparatur desa. Mereka membuat kop sendiri, mereka membuat stempel sendiri. Palsu tanda tangan aparat desa. Tanda tangan. Ada modus lagi menggunakan kwitansi seolah-olah dibuat tahun 90, tahun 1900-an gitu kan. Karena pada dasarnya penguasaan lebih dari 20 tahun minimal, artinya minimal 20 tahun berarti sudah bisa mengajukan permohonan. Bisa mengajukan. Nah, itu dibuat seolah-olah kwitansi itu diperjualbelikan tahun sekian. Tapi lucunya menggunakan metre ya dengan ejaan atau dengan metre yang tahun 2000 sekian dengan nilai katakan 6.000. Padahal setahun segitu kan hanya nilainya 1.000. Sebenarnya kejahatan apapun. Nah, ini banyak sekali kejahatan apapun pasti akan terungkap. Dengan tidak sempurna, tidak ada kejahatan yang sempurna. Betul, Bro. Nah, mohon maaf, kadang-kadang instansi BPN tidak menguji sampai seperti itu. Hanya sebagai persyaratan formal. Administratif yang penting situ. Dan terkesan bahwa itu kalau dilakukan terjadi pemalsuan, itu pemohon sendiri. Nah, selain modus-modus tadi, Bro, ada pidana dan lain sebagainya. Nah, sepengalaman Mas Bro ketika menangani kasus-kasus yang berbau mafia tanah, ini ada nggak modus-modus lain selain soal pemalsuan? Selain pemalsuan, itu keterlibatan yang pasti satu pemalsuan, kedua keterlibatan orang atau pejabat seperti contohnya nih, tanah milik orang lain, tanah sedang dalam posisi disewakan, tetapi itu ditransaksikan, kemudian dibuatkan sertifikat. Nah, ini keterlibatan notaris, oknum notaris, kemudian keterlibatan pejabat desa, ini terjadi. Terus ada lagi mafia tanah, oknum BPN membantu di dalam, itu hal yang biasa. Saya kira semua masyarakat juga tahu. Ya kan? Terus kemudian notaris membuat perjanjian pengikatan jual beli. Sertifikat belum ada. Pihak pembeli sudah melakukan kewajibannya melakukan pembayaran. Sudah ada pengikatan. Namun objeknya tidak ada. Tidak ada dalam artian objek itu sedang dalam posisi disewakan. Masih ada hak di atas tanah itu. Nah, ini kadang-kadang pembeli juga bagian pembeli, calon pembeli atau pembeli yang sudah masuk melakukan pembayaran, itu juga pembeli bagian dari mafia tanah. Mafia tanah juga. Bagaimana pembelian tiket baik? Pasti dong, Bro.
Ngecek lokasi ya. Ngecek lokasi ini siapa yang tinggal. Paling tidak dia akan bertanya. Apalagi sudah ada bangunan orang. Bangunan orang, kemudian ada rumah. Ada ya yang kasus yang saya tangani bro, itu rumah permanen 2 lantai segala macam. Pembeli kenapa tidak curiga? Ya. Rumah ini rumah siapa? Ada isinya lagi bro. Rumah ini dalam keadaan ada isinya. Betul. Lengkap dengan perabotan. Kenapa tidak bertanya? Paling tidak siapa? Ke tetangga sekitar, ini rumah siapa? Itu banyak. Jadi keterlibatan mafia tanah ini banyak sekali. Nah, ini ada yang menarik. Kalau kasus-kasus yang mencuat di Jabodetabek, itu selain modus tadi, itu ada modus mafia dengan cara pura-pura membeli tanah, ya kan? Ya. Kemudian misalnya harganya 10 miliar, dia kasih DP 1 miliar. Ya. Tapi meminjam sertifikatnya untuk alasan pengecekan di BPN dan lain sebagainya. Ini banyak yang kasus di Jakarta seperti itu. Kemudian sertifikat itu diduplikasi. Jadi ada double sertifikat. Ya. Nah, yang kemudian hasil duplikasi itu diserahkan kepada si pemilik tanah. Ya. Nah, kadang-kadang si pemilik tanah juga lalai, tidak mengecek apakah ini sertifikat yang dia serahkan atau bukan. Nah, kemudian ternyata tanah itu sudah beralih dengan si mafia tanah ini dengan sertifikat yang orisinilnya dia alihkan kepada pihak lain dibalik nama dan lain sebagainya. Dan baru kemudian beberapa tahun berikutnya baru diketahui objek tanah itu sudah dibeli oleh si A misalnya. Ya. Nah, itu di Jakarta yang paling banyak. Nah, kemudian tapi kalau di Bali menurut sepengetahuan bro, kasus-kasus yang berbau mafia tanah itu karakter kasusnya atau tipikal kasusnya lebih banyak seperti apa itu? Di Bali ya? Kalau di Bali lebih banyak. Atau memang ada di Bali juga ya, banyak ya? Kalau kasus yang tadi bro sebutin, ada. Dan saya pernah menghadapi dan saya pernah menangani. Kalau kebanyakan di Bali itu berkaitan dengan di sini kan banyak tanah milik adat, tanah milik adat, waris yang belum bersertifikat. Nah, itu banyak. Masih banyak dalam bentuk pipil, kemudian pipilnya dipalsu. Ya. Dia membuat pipil tahun 48, tahun 50, tahun bahkan ada yang terjadi tahun 30-an, 37, 38. Nah, itu banyak dipalsukan dari situ, kemudian dilanjutkan dengan permohonan PBB, pembayaran PBB, minta nop PBB. Tapi kembali kalau tadi yang bro sebutin ada kasus pinjam sertifikat untuk dia dilakukan pengecekan di BPN karena mau ditransaksikan. Ada modus seperti itu ada terjadi. Nah, ini biasanya melibatkan notaris, oknum notaris. Karena begini, pada saat kita anggap bro sama saya ingin jual beli tanah ya, saya sebagai pembeli, calon pembeli ya, kita sepakatin harga, kemudian bro minta cek dulu sertifikatnya, taruh di notaris. Oke. Saya akan kasih tanda jadi. Itu peranan notaris di situ kan besar. Artinya notaris diberikan tanggung jawab untuk memegang, kemudian menerima dari pihak calon penjualnya untuk dilakukan pengecekan, ya kan? Nah, di saat itulah seharusnya memang memegang, betul-betul memegang dan jangan asli dikeluarkan. Atau memang oknum notarisnya yang memang terlibat bagian dari mafia tanah. Nah, kemudian si oknum notaris ini juga membantu memberikan kelancaran terhadap tindak pidana pemalsuan itu. Selalu diawali dengan pemalsuan, bro. Akhirnya keluarlah itu sertifikat itu yang duplikat. Kita mengartikan duplikat itu palsu ya. Bukan berarti duplikat asli sesuai aslinya ya. Cetakan kedua atau apa, bukan. Memang duplikat palsu gitu. Persis dibuat, ada terjadi. Dan lucunya biasanya pemegang haknya yang saya tangani bro, itu malah sudah meninggal.
Jadi Jadi seolah-olah yang datang, seolah-olah si pemilik itu masih hidup, betul, tapi menggunakan figur orang lain. menggunakan figur orang lain, baik si pemegang hak, waktu itu si laki-laki, kemudian dia ajak juga untuk transaksi kan selalu melibatkan pasangannya, persetujuan, menjual. Dia ajak, tanda petik, palsu juga. Artinya, nah ini kembali lagi keterlibatan oknum, ya dari tadi bro, notaris segala macam pengecekan, semua pakai palsu, data yang palsu, surat yang palsu, keadaan yang palsu, orang sudah meninggal bisa hidup, itu yang terjadi. Nah setelah diketahui muncullah persoalan ketika sertifikat ini sudah berpindah yang asli, yang terjadi seperti di Jakarta, betul kan? Betul. Kemudian dibangun, baru pemilik asli tanah saya siapa yang bangun? Tapi begitu dia tahu saya lah sekarang yang punya, loh saya pegang ini. Modusnya macam-macam, biasanya itu kebanyakan yang terjadi titip di notaris untuk dilakukan pengecekan, untuk dilakukan kelanjutan dari transaksi. Itu bro, berarti motifnya itu memang dia ingin melakukan investasi dengan cara melawan hukum, atau memang dia hanya sekedar spekulan untuk mencari keuntungan dari tanah yang dia palsukan kepemilikannya. Sepengetahuan bro, apa itu motifnya yang paling dominan begitu? Saya lebih spesifik berbicara di Bali ya, kasus tanah. Di Bali ini harga tanah orang bilang melebihi harga Jakarta ya. Nilai ekonomisnya luar biasa. Mahal. Orang sini menghitung secara per are gitu. Wah, sampai strategis itu minimal 5 miliar per are per 100 meter persegi itu kan. Nah, modus operandi yang terjadi terhadap kasus-kasus tanah ini karena background itu bro, nilai tanah itu, kemudian ekonomi ya, nilai ekonomi itu karena nilai tanah ini. Kedua memang bukan spekulan tapi memang pemain, artinya dia akan menjual jadi lempar pergi dia, pelaku modusnya seperti itu. Setelah balik nama kabur dia. Nah, sekarang yang terjadi adalah yang menjadi korban adalah pembeli yang sebenarnya. Pembeli beretikat baik. Beretikat baik. Yang tidak tahu asal-usul sertifikat. Tidak tahu. Harga juga dia bayar sesuai harga pasar. Pengecekan, pembayaran pun kalau orang kelihatan kan pembeli etikat baik tidak sekaligus membayar. Dia kemudian bertahap dicicil. Itu bagian-bagian atau kalau kita lihat itu pembeli etikat baik itu kan bertahap. Jadi ada proses, ada jeda waktu. Tidak pembayaran sekaligus, tidak dengan harga rendah di bawah harga pasar. Ini yang terjadi. Betul. Pembeli menjadi korban, pembeli yang beretikat baik. Rata-rata pembeli terakhir itu yang terkena. Betul. Nah, ini mungkin pemahaman atau memberikan kita pemahaman kepada masyarakat ya, hati-hati dalam membeli tanah. Termasuk juga hati-hati menjual tanah gitu kan? Iya. Gitu kan. Jadi penjual dan pembeli beretikat baik sekarang bisa jadi korban. Bro. Iya. Komplikatednya kita penjual juga bisa menjadi korban. Walaupun teorinya pembeli terakhir yang menjadi korban biasanya. Penjual kadang-kadang kan begitu beralih dibayar full lunas, sudah selesai, haknya sudah beralih, tanggung jawab hukumnya sudah beralih. Nah, saya kembali ke soal Satgas Mafia Tanah nih. Dalam penanganan kasus mafia tanah ini kan setelah kita gali di Bali ini cukup banyak, dengan berbagai modus, berbagai motif dan lain sebagainya. Nah, sepengalaman bro, bagaimana respon
Satgas Mafia Tanah di Bali dalam merespon persoalan-persoalan mafia tanah yang ada. Karena ini kan memang sudah persoalan lama, carut-marut yang harus diselesaikan gitu. Saya kira di seluruh Indonesia Satgas Mafia Tanah itu di mana-mana ada. Cuman terakhir ini mencuat gara-gara bahasa mafia tanah ini gara-gara Nirina Zubir ya, yang jadi korban. Yang jadi korban. Ada dulu, ada juga satu itu kalau nggak salah di Nopati Jalal. Ya, sebelum Nirina Zubir, betul. Itu pejabat juga kan kalau nggak salah staf ahli atau apa ya. Keluarga Pak Dino Pati Jalal, betul. Staf ahlinya Menteri Wamen Sandiaga Uno. Nah, itu kan ada keterlibatan notaris semuanya segala macam, betul, Bro. Iya kan? Ya, semuanya lah ya. Orang terdekatnya ada, ya kan? Gimana caranya dibujuk rayu atau bagaimana, sertifikat dilepas ya, orang kepercayaannya terdekatnya, betul itu. Termasuk Nirina Zubir kan, sama. Dan kalau nggak salah itu ada 15 oknum BPN terlibat. Yang terlibat, yang tetap menjadi tersangka kalau tidak salah. Ya pasti banyak, pasti banyak. Nah, di Bali sebetulnya ini kan karena artis, orang besar, orang terkenal. Kemudian kejadiannya di Jakarta, yang mana di Jakarta ini semua media menjadi pusat media, apalagi public figure kan gitu. Public figure. Di Bali sebenarnya banyak sekali kasus korban mafia tanah. Iya, kasus mafia tanah yang melibatkan yang kemudian menjadi korban mafia tanah. Sangat banyak seperti itu. Nah, cuman penanganannya kembali. Bro tadi menanyakan soal penanganan karena begini. Saya belum pernah mendengar kasus mafia tanah di Bali ini muncul ke permukaan yang menjadi perhatian publik begitu, Bro. Nah, ini apakah memang masyarakat yang enggan melaporkan ke Satgas Mafia Tanah atau memang Satgasnya yang kurang responsif terhadap persoalan-persoalan mafia tanah? Gitu. Oke, Bro. Saya pernah menangani perkara yang ditangani secara langsung oleh Satgas Mafia Tanah. Provinsi Bali. Penanganannya oleh Polda Bali dengan bekerja sama dengan Kanwil Pertanahan Provinsi Bali. Teknisnya, setahu saya, usulan-usulan kasus tanah itu sebenarnya bisa jadi dari kantor pertanahan, Kanwil Pertanahan dalam hal ini, yang kemudian mendapatkan masukan atau laporan dari kantor pertanahan kabupaten kota. Kasus-kasus yang terindikasi banyak melibatkan oknum, banyak. Gitu. Kemudian dari itu akan semacam digelar awal kerjasama dengan Polda. Nah, kalau Bro menanyakan kenapa masyarakat, nah ini masyarakat masih belum tahu lapor Satgas Mafia. Nah, kalau kasus pertama kali Satgas Mafia Tanah tahun 2018, kemudian kebetulan saya waktu itu ada perkara di Kota Tabanan yang ditangani oleh Polsek. Nah, sekarang Polsek sudah nggak boleh. Setahu saya sudah nggak boleh nangani kasus pertanahan, hanya di tingkat Polres. Minimal Polres ya. Nah, tapi karena diteliti oleh tim Satgas, baik dari Kanwil ataupun Polda, usulan dari kantor pertanahan diinformasikan ke saya sebagai tim kuasa hukumnya bahwa kasus yang saya tangani akan diusulkan ke Polda digelar untuk dijadikan kasus yang ditangani oleh Satgas Mafia Tanah, Bro. Nah, waktu itu saya apresiasi kinerja Polda Bali, tim Satgas Mafia Tanah, dan Kanwil Pertanahan Provinsi Bali. Dalam waktu 1 tahun, bahkan waktu itu penanganannya diambil alih, itu seingat saya, Bro, itu Agustus. Karena di Polsek itu macet, bahkan tersangka ini dilepas, Bro. Dilepas, sudah tertangkap, dilepas, jadi membuat carut marut. Prinsip dari mafia tanah ini kan sebenarnya jangan ada korban lagi.
segera tangani kasus mafia tanah, kemudian segera proses hukum. Nah, karena pelaku ini, tersangka ini, ya berkelit, sulit untuk dicari, karena juga kondisi Satgas ini kan target, bro. Ditarget dalam target dan anggaran. Target Masuk. anggaran setahu saya, bro, Ya. itu dari pusat, bukan dari daerah. Semuanya. Maksudnya target itu target minimal? target penyelesaian penyidikan. Jadi kalau tahun ini yang pegang mafia tanah, tim Satgasnya bisa puyeng, bro. Harus diselesaikan karena anggarannya menggunakan anggaran dari tahun pusat. ini pusat, itu setahu saya dari kementerian. Ada nggak batasan jumlah kasus yang harus ditangani? Contoh misalnya yang saya dengar rumornya, misalnya kalau di kasus tindak pidana korupsi, kejaksaan misalnya minimal dalam 1 tahun 2 kasus. Saya nggak tahu minimal apa maksimal. Nah, di Satgas ini ada nggak pembatasan jumlah kasus yang harus Pada ditangani? waktu tahun 2012, 18, itu pertama kali Satgas itu ada, dan kasus yang saya tangani diambil oleh tim Satgas, itu per kabupaten ditargetkan 2 kasus Per kabupaten. per kabupaten. Minimal atau maksimal? Maksimal. Oh, maksimal hanya 2 kasus. Ya, jadi gini, bro, mungkin ya ini. Nah, ini kan publik harus tahu, masyarakat harus tahu, kalau misalnya ditarget maksimal hanya 2 kasus, ini kan membuat juga orang enggan melaporkan. Karena begitu lapor, ini sudah ada 2 kasus. Nah, kan begitu. Itu dipilih oleh tim dari Kanwil. Kanwil dapat masukan dari kantor pertanahan per kabupaten atau kota, ya. Nah, itu dapat usulan dari bawah. Ini kasus bisa, Pak, dijadikan kasus mafia tanah yang ditangani oleh Satgas. Kelebihannya penanganan Satgas ini, dia fokus kepada kasus tanah yang melibatkan banyak oknum, kecepatan ditarget. Jadi kalau memang dilaporkan, ditangani pada tahun ini, anggap 2021, pada tutup anggaran seperti tahun ini, harusnya sudah dilimpahkan penanganan. Nah, banyak nih kasus-kasus tanah di Bali ini tidak tertangani, bro, oleh Satgas Mafia Tanah. Karena apa? Itu ditarget, bro. Mohon maaf, penyidik itu kedodoran, bro. Karena kendala-kendala dalam lidik dan sidik. Macet jadinya. Nah, ada nggak kasus yang, kan tadi bro bilang targetnya setahun, ternyata dalam setahun tidak selesai? Ada banyak. Jadi PR tahun berikutnya. Iya, dengan ini anggaran tahun lalu. Nah, anggaran tahun lalu. Nah, sehingga ini menjadikan penyidik tidak menerima lagi kasus baru, karena kasus yang lamanya belum selesai nih. Ya, jadi kadang-kadang yang terjadi kan seperti ini nih. Ya, mohon maaf nih, bro. Penyidik ya harus selesaikan. Seperti kasus yang saya tangani, itu mencari keberadaan pelaku sangat sulit. Seingat saya waktu itu bulan November, sudah ditarget Desember harus selesai. Bahkan sudah P21, bahkan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Persoalan sidang di tahun berikutnya, jadi tugas penyidik sudah selesai. Sudah P21. Nah, ini yang terjadi banyak sekali, ya. Penyidik merasa kedodoran, ditarget seperti itu. Sedangkan kasus lain sudah ngantri. Kasus bukan pertanahan, ya itu kan banyak yang harus ditangani. Itu kendalanya. Bahkan ada perkara saya satu yang diusulkan untuk dari kantor pertanahan nih, bro, ya, udah diusulkan untuk dijadikan target mafia tanah, ditolak. Penyidik yang nggak mau. Artinya dari pihak kepolisian yang tidak mau, bro. Ya, itu salah satu kendala dari proses tim Satgas, ya. Tim Satgas itu ya, sebetulnya soal kendala soal anggaran,
Kendala soal Sebetulnya kalau kecepatan. anggaran saya lihat tidak, Bro. Tidak. Karena anggaran itu dari Mengikuti pemerintah jumlah pusat. kasus. Ya, pemerintah pusat. Jadi ada Aduh. gelar Berarti ada persoalan keterbatasan penyidik. SDM, ya. Oke. Nah, nanti kita bahas lagi, Bro. Ini semakin menarik pemirsa soal Satgas Mafia Tanah ini. Kalau kita gali makin jauh, makin dalam, makin jauh, makin dalam, ternyata memang masih banyak persoalan yang harus dipecahkan, termasuk di dalam Satgas Mafia Tanah sendiri. Ya. Oke, sementara kita break dulu untuk coffee break dan kita akan lanjutkan dalam sesi kedua. Terima kasih.